Alhamdulillahilladzi amarna biziyaratil kuburil mu'minina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas usini wa iyyakum bittaqwallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masyarul hadirin rahimakumullah, ittaqullah. Mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa oleh Rasul terimalah, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah, sebagaimana Allah menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di dalam kitab Sahih Muslim yang saya pegang saat ini ada riwayat-riwayat yang valid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang salah satu ajaran dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau menyatakan wa haddatsani man sami'a Hajjajan al-A'war wal lafzu lahu qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad haddatsana Ibnu Jurayj akhbarani Abdullah rajulun min Quraisy an Muhammad bin Qais bin Makhramah bin Al-Muttalib annahu qala yawman ala uhaddithukum anni wa an ummi qala fadhananna annahu yuridu ummahu allati waladathu qalat Aisyatu radhiyallahu anha ala uhaddithukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna bala qalat lamma kanat lailatil lati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha indi yanqalaba fawada'a ridaahu wa khala na'layhi fawada'ahuma 'inda rijlihi wa basata tarafa izarihi 'ala firashihi fattaja'a falam yalbath illa raithama dhanna an qad raqadtu. Dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata lamma kanat lailati allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi. Pada suatu malam yang dimana baginda Rasul berada di sampingku, sedang ada giliran di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba inqalaba fa wada'a ridaahu. Rasulullah kemudian berbalik dan beliau mempersiapkan selendangnya. Rida adalah selendang. Kemudian ada yang lebih tebal, bisa diselempangkan di pundak ataupun digunakan untuk alas ataupun digunakan untuk selimut, namanya burdah. Itu lebih tebal dan biasanya bercorak. Ada kalanya bagian ujung-ujungnya itu berenda ataupun dijahit. Dijahit kalau bahasa kita dibordir. Itu namanya burdah. Adapun kain yang diikatkan di kepala itu namanya imamah atau sorban. Wa khala na'daihi, dan Rasulullah SAW kemudian mempersiapkan alas kakinya. Fawda'ahuma 'inda rijlihi, dan Rasul menyiapkan itu semua di dekat bagian kakinya. Wa basata tarafa izarihi 'ala firashihi, lalu Rasulullah menarik ujung dari sarungnya ke tempat tidurnya. Fattaja'a, lalu Rasulullah merebahkan dirinya. Falam yalbath illa raithama dhanna an qad raqadtu. Rasul belum menggunakan pakaian yang disiapkan tadi hingga beliau mengira aku sudah tertidur. Barulah beliau fa akhadha ridaahu ruwaidan. Rasul perlahan mengambil selendangnya tersebut dengan perlahan, wan ta'ala ruwaidan, dan menggunakan sandalnya dengan perlahan, tidak mau mengganggu istrinya yang disangka telah tertidur. Wa fatahal baba fakharaja, dan Rasulullah membuka pintu dan keluar dari rumah. Thumma ajafahu ruwaidan, kemudian Rasulullah pergi meninggalkan dengan cara menutup pintu dengan perlahan sekali. Faja'altu dir'i fi ra'si, aku gunakan pada saat itu sebuah bantal pada bagian kepalaku.
waqtamartu wattaqanna'tu izari. Lalu kemudian pada saat itu aku terbangun, saat terbangun kemudian aku gunakan penutup kepalaku untuk pergi. Tsumman talaqtu ala ithrihi. Kemana Sayyidah Aisyah pergi? Aku pergi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita mungkin istilahnya menguntit Rasul, menguntit suaminya. Hatta ja'al baqi'a faqala. Hingga kemana Rasulullah pergi dan Sayyidah Aisyah mengikutinya? Hingga ke pekuburan Baqi. Pekuburan Baqi ada di samping kiri Masjid Nabawi, kira-kira sekitar 150 meter. Fa'atala al-qiyamah. Untuk apa Rasulullah berada di sana pergi ke Baqi? Fa'atala al-qiyamah. Lama Rasulullah berdiri di area pekuburan Baqi. Thumma rafa'a yadaihi thalatha marratin. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Artinya di sini adalah yad'u ila ahlil baqi, berdoa untuk ahli pekuburan ataupun ahli kubur dari kalangan mukminin mukminat yang ada di pemakaman Baqi. Tsumman harafa fanharaftu. Kemudian Rasulullah pergi. Selesai dari mendoakan ahli kubur di Baqi, Rasulullah kemudian pergi hendak meninggalkan Baqi, maka aku pun ikut pergi meninggalkan Baqi. Fasra'tu. Lalu ternyata Rasulullah mempercepat langkahnya, maka aku pun mempercepat langkahku. Faharwaltu. Lalu ternyata tiba-tiba Rasulullah seperti hendak berlari atau berjalan cepat, setengah berlari. Maka aku pun berjalan cepat setengah berlari. Fa'ahdartu. Tatkala Rasulullah mencapai rumah, aku juga mencapai rumah. Fasabaqtuhu fadakhaltu. Maka aku mendahului Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah. Falaisa illa annattaja'tu fadakhala. Lalu Rasulullah masuk ke dalam rumah, tiada lain kecuali aku sudah berada di tempat tidurku. Aku mendahului Rasulullah masuk ke dalam rumah. Karena takut ketahuan aku telah mengikuti beliau. Faqala, lalu Rasulullah malah justru berkata, Malaki ya Aisyah. Apa yang terjadi padamu? Ada apa wahai Aisyah istriku? Rasul malah bertanya. Sedangkan Sayyidah Aisyah pura-pura tidur pada saat itu. Lalu hasyan rabiyatan. Kayaknya kamu ketakutan sekali kayaknya. Kok sampai terengah-engah seperti itu juga kecapean? Qalat. Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, qultu. Aku katakan, la syai'a. Gak ada apa-apa wahai suamiku. Qala Rasulullah kemudian berkata, la tukhbirini aw la yukhbirannil latiful khabiru. Kamu mau jujur, katakan, atau jangan sampai Allah yang akan memberitahu aku tentang apa yang terjadi padamu. Ayo, kamu mau katakan sendiri jujur, atau Allah yang akan memberitahuku. Maka qalat, qultu, Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Wahai Rasulnya Allah, wahai utusan Allah, demi ayahku, demi engkau, dan demi ibuku. Fa akhbartuhu, biar aku yang jujur mengatakannya kepada engkau. Qala fa antis sawadul ladzi ra'aitu amami. Rasulullah kemudian bertanya lagi, meng-cross check. Oh, berarti tadi yang berkemul hitam tuh kamu toh Aisyah, kata Rasulullah. Kamu tuh tadi yang mengikuti aku dengan kemul hitam, dengan selendang hitammu, dengan selimut hitammu. Maka qultu, aku menjawab, kata Sayyidah Aisyah, na'am. Ya Rasul. Falahadani fi sadri lahdatan auja'atni. Lalu kemudian Rasulullah mencolek perutku. Mencolek perutku, agak menekan sedikit, yang seolah-olah membuat aku agak sedikit kesakitan. Tapi tidak dengan cara yang kasar. Hanya Rasulullah memberikan sebuah respon. Thumma qala.
Kemudian Rasulullah SAW bertanya sambil memegang perutnya Sayyidah Aisyah, mencolek perutnya Sayyidah Aisyah. Adzananti ayyahifallahu alaiki wa rasuluh. Kamu takut jika Allah dan Rasulnya tidak memenuhi kewajiban untukmu? Jika Allah dan Rasulnya mengkhianati kamu? Artinya kamu takut jika aku pergi ke wanita yang lain. Seolah-olah kalimatnya seperti itu. Karena Rasul punya beberapa istri. Sedangkan itu adalah gilirannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian qalat ma yaktumin nasu ya'lamuhu Allahu. Na'am. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyembunyikan dirinya dari Allah Ta'ala. Engkau Rasulnya Allah, tentu tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang ya Rasulullah, aku khawatir, ya, aku cemburu ya Rasulullah, aku khawatir. Di dalam riwayat yang lain, fakhibtu, aku khawatir bahwa engkau datang ila ba'di nisa'ika, ke sebagian daripada istri-istrimu yang lain ya Rasulullah. Ada kecemburuan dari Sayyidah Aisyah. Jadi wajar istri Rasul saja cemburu, apalagi istri dari umatnya. Lalu kemudian qala Rasulullah berkata, fa inna Jibril atani hina ra'aiti fanadani fa akhfahu minki fa ajabtuhu fa akhfaituhu minki wa lam yakun yadkhulu alayki wa qad wada'ti thiyabaki wa dhanantu an qad raqadti. Tadi Jibril datang kepadaku. Sungguhnya ia datang kepadaku tatkala ia melihat engkau, kemudian baru ia memanggilku. Kenapa kok tidak masuk ke dalam rumah? Fa akhfahu minki fa ajabtuhu. Maka aku coba sembunyikan, aku coba samarkan ini dari engkau. Aku penuhi panggilan Jibril dan aku coba berupaya perlahan pergi meninggalkan engkau. Kenapa kok Jibril tidak mau masuk? Walam yakun yadkhulu alayki wa qad wada'ti thiyabaki. Karena engkau telah melepaskan pakaianmu. Engkau sedang dalam keadaan terbuka auratnya. Jibril pun dengan sopan tidak berani masuk ke rumah kita. Lalu kemudian wa dhanantu an qad raqadti. Pada saat itu aku menyangka engkau telah tertidur lelap, wahai istriku. Fakaritu an uqidhaki. Aku khawatir jika sampai membangunkan engkau, membuatmu terbangun. Wa khasyitu an tastawhishi. Faqala inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfir lahum. Dan aku khawatir akan ikut terlelap juga nanti jika aku terus-menerus bersama kamu. Aku khawatir meninggalkan perintah ini, panggilan ini. Lalu kemudian Rasulullah menjabarkan lebih luas lagi. Inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahlal baqi'i fatastaghfir lahum. Sesungguhnya Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala, wahai Aisyah, telah memerintahkan aku, telah memerintahkan Jibril untuk datang kepadaku agar memberikan perintah kepadaku agar aku mendatangi pemakaman Baqi dan memerintahkan aku untuk memintakan ampunan untuk mereka. Fatastaghfir lahum. Qalat. Lalu kemudian qultu, kata Sayyidah Aisyah, aku bertanya, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Lalu apa yang harus aku ucapkan ketika aku kelak berziarah kubur ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, quli, ucapkanlah olehmu di antara kalimat yang diajarkan Rasul adalah assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal mu'minati wa yarhamullahu al-mustaqdimina wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Hadza sahihul isnad fi sahih Muslim. Jadi dalam hadis ini adalah riwayat tentang perintah dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi pekuburan kaum muslimin dan mendoakan mereka. Rasulullah tidak hanya datang kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Tidak, kalimatnya tadi di dalam hadis ada kata fa'atalal qiyamah. Lama Rasulullah di sana. Kemudian farafa'a yadayhi thalatha marrat dan mengangkat kedua tangannya seraya berdoa sampai 3 kali. 3 kali kalau bahasa kita 3 ulangan atau 3 kloter doa, 3 bagian doa yang dilakukan oleh Rasul.
Lama fatwal qiyamah, enggak cuma datang assalamualaikum ya ahla qaumil mu'minin muslimin muslimat antum lana sallallahu kemudian pulang, enggak. Lama Rasulullah dan disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Ada saksi pada saat itu dan Sayyidah Aisyah meriwayatkannya. Bahkan Sayyidah Aisyah juga minta diajarkan bagaimana cara kaum wanita berziarah kubur, di antaranya dengan mengucapkan kalimat doa tadi. Intinya adalah doa. Lalu, bukankah ziarah kubur itu dilarang? Dulu pernah dilarang. Sebagaimana juga Rasulullah pernah meminta izin kepada Allah untuk menziarahi dan memintakan ampunan untuk ibunya. Dulu sebelum tahun 2 Hijriah itu dilarang. Jadi perintah itu datang pada saat tahun 2 Hijriah. Sebagaimana Rasul pernah menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li wa ista'dzantuhu an azura qabraha fa adzina li." Dulu aku pernah minta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibuku, mintakan ampunan untuknya, tapi Allah tidak memberikan izin kepadaku. Namun, kali ini aku minta izin kepada Allah untuk kembali menziarahi kubur ibuku, maka saat ini Allah memberikan izin kepadaku untuk menziarahi ibuku. Dalam riwayat yang lain, zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabr ummihi fabaka wa abka man haulahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya, beliau menangis karena sudah sekian lama menunggu kesempatan tersebut, mendapatkan izin dari Allah, rindu untuk menziarahi kubur ibunya, tapi Rasulullah belum mendapatkan izin karena kaum muslimin pada saat itu belum kuat keimanannya. Lalu pada saat diyakini, pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah tersebut atau memberikan izin tersebut, kaum muslimin sudah begitu banyak. Bahkan dalam suatu riwayat ada 10.000 atau 8.000 jamaah yang ikut bersama Rasulullah SAW untuk ziarah ke kubur ibunya. Fa'abka man haulahu, ketika Rasulullah menangis di samping kubur ibunya, maka orang-orang yang ada di sekitarnya pun ikut menangis karena melihat begitu cintanya Rasulullah kepada sang ibu. Jadi larangan itu telah dihapus atau telah dinasakh. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan juga masih dalam Sahih Muslim, nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu sebelum 2 Hijriah, aku melarang kalian berziarah kubur. Bahkan aku sendiri belum diizinkan. Tapi sekarang aku perintahkan. Jadi ziarah kubur itu adalah perintah, bukan bid'ah. Perintah dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala. Fazuruha, maka saat ini aku perintahkan kepada kalian, berziarahlah kalian ke kubur kaum muslimin. Wa nahaitukum an luhumil adhahi fawqa salatin. Dulu juga aku pernah melarang kalian memakan daging kurban. Daging kurban lebih daripada 3 hari tasyrik. Jadi dulu pernah dilarang, tidak boleh mengkonsumsi daging kurban lebih daripada hari tasyrik. Dulu, akan tetapi fa'amsiku ma badalakum. Sekarang karena sudah banyak orang-orang yang berkurban sehingga daging melimpah, maka kalian boleh menyimpan sisa-sisanya lebih daripada hari tasyrik yang terakhir. Boleh sekarang. Jadi dulu dilarang tapi kemudian dicabut larangan tersebut. Itu namanya bab nasikh mansukh. Jika kita beragama Islam cuma modal terjemahan Quran, modal terjemahan hadis, nggak belajar dengan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu nasikh mansukh, asbabun nuzul ayat, asbabul wurud hadis, kemudian kita berkata, kembali saja pada Al-Quran dan Sunnah. Niscaya banyak yang sesat. Niscaya banyak yang sesat. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar mengatakan, al-hadithu mudillatun lil ammati. Hadis bisa menyesatkan orang awam jika dia belajar dengan otodidak hanya berdasarkan teks dalilnya saja. Imam Ibnu Hajar. Kita siapa? Kok sok-sokan dibandingkan para mujtahid? Apalagi ada sebuah kata yang seolah-olah melarang jangan ikut para mujtahid. Ngikutin langsung Rasulullah. Kita tahu dari mana tentang Rasulullah kalau bukan dari para mujtahid, para perawi tersebut. Kita bisa membaca Quran saja, tidak langsung berjumpa dengan Jibril atau belajar ke Rasulullah. Kita belajar tajwid itu dari siapa? Mengerti mujawwidil Quran tartil, warattilil Quran tartila. Apa kita pernah belajar dari Rasulullah? Lalu menyatakan ini bid'ah, itu syirik, ini sesat, ini salah. Sedangkan ilmu tajwid sendiri nggak pernah diajarkan Rasul. Kaidahnya, iqlab, izhar, idgham, ikhfa, mad tabi'i, mad arid lisukun. Gak ada di dalam hadisnya. Itu adalah sebuah konsep yang dibuat oleh para ulama untuk memahami
tentang tartilul Quran atau mujawwidil Quran. Jangan menjadi zombie yang hidup tapi nggak berakal sehat. Ilmu mustalahatul ahadits apa ada di zaman Rasul? Pengklasifikasian hadis. Ini sahih, dhaif, mu'an'an, musalsal, mudallas, gharib, marfu, hasan, hasan li ghairihi, sahih, mursal. Apa ada di zaman Rasul? Ada hadis yang menjelaskan itu? Tidak ada. Ini konsep yang dibuat oleh para ulama untuk memahami tentang derajat hadis. Lalu kita menyatakan ini tidak perlu pakai ulama, tidak perlu mengikuti mujtahid dan sebagainya. Tapi menggunakan kitab para mujtahid, para ulama. Aneh. Aneh. Kemudian serampangan beristinbat hukum tanpa mengerti tentang kaidah-kaidahnya. Jangankan itu, ilmu gramatik Arab saja tidak faham. Mubtada tidak paham, khobar tidak paham, fa'il, maf'ul tidak paham. Maf'ul min ajlih tidak paham. Mubtada muakhar, khobar muqaddam tidak paham, tidak mengerti. Bagaimana mungkin mengerti Quran dan sunnah Rasul? Tidak mengerti tentang majaz. Majaz itu berbagai macam. Tidak mengerti tentang am, khas, amun makhsusun. Tidak mengerti tentang itu. Jangan sok-sokan menjadi mujtahid, apalagi mengkerdilkan para mujtahid. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sombong hanya dengan sekelumit ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sekalian. Wa nahaitukum 'anil nabidhi illa fi siqa'in fa ashrabu fil asqiyati kulliha wa la tashrabu muskiran. Imam Asy-Syafi'i bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi meriwayatkannya tentang perkataan dari ada riwayat Abu Layla Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min nabdil mayyiti waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Kata sahabat Utsman, jika Rasulullah selesai menguburkan mayit, maka beliau akan berdiam diri dulu di dekatnya, dekat kubur tersebut dan berkata, mintakanlah oleh kalian ampunan untuk saudara kalian telah meninggal ini. Mintakanlah baginya ketetapan iman, karena saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat. Lalu kemudian, wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata, wa yustahabbu ay yuqra 'indahu syai'un minal Qur'an. Disunnahkan membaca Al-Quran di dekat kuburan. Apapun bagian Qurannya, mau Yasin, mau Tabarok, mau apa saja minal Quran. Al-Baqarah, sebagaimana dalam sebuah wasiat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, jika aku telah meninggal, kemudian kalian telah menguburkanku, bacakanlah di samping kuburku, di bagian kepalaku, awal-awal ayat awal-awal dari surah Al-Baqarah, dan di bagian kakiku, beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Karena fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi hakadha. Karena aku mendengar Rasulullah juga berwasiat seperti itu. Imam Syafi'i menyatakan seperti tadi, wa istahabu ayyuqra indahu syai'un minal Qur'ani wa in khatamul Qur'ana indahu kana hasanan. Dan andaikan dikhatamkan pembacaan Al-Qur'an untuk ahli kubur, sungguh ini lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ayyuhan nas usini wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma tsabbitna bil iman wal islam wal ihsan wa tsabbitna bit taqwa wal istiqamah, tsabbitna bil akhlaqil karimah wal ikhlas, tsabbitna bi ahli sunnah wal jamaah bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.